Itu karena mereka berpikiran artis adalah orang yang paling berbahagia. Tapi kalau kita lihat rata-rata mereka adalah orang yang tidak berbahagia. Kalau nggak percaya, coba jadi artis. Ada yang mau nyoba? Saya nggak percaya Ustaz, artis berbahagia Ustaz. Yakin saya katanya. Besok saya pulang mau daftar jadi artis. Coba cari kebahagiaan di situ. Dapat nggak? Ntar kita dikabarin. Ada yang mengatakan kebahagiaan itu dengan gelar. Dia memiliki gelar sekolah tinggi sampai menjadi dokter, profesor, bahagia. Dan kita melihat orang berusaha untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah yang paling tinggi. Bahkan kalau bisa anaknya nanti membantu orang tuanya. Duit berapapun dia keluarkan. Karena harapannya ketika mendapatkan gelar doktor, mendapatkan gelar profesor, dokter, dia akan berbahagia. Tapi ternyata kalau kita melihat tidak. Di Riyadh, karena di Saudi, saya ceritanya Saudi aja. Ada seorang wanita, dokter dan dokter. Subhanallah, dia orang yang sukses sekali. Akhirnya dia buka klinik, dia punya klinik. Tapi dia sengsara, dia menulis surat di sebuah majalah Al-Yamama di Riyadh itu, menceritakan tentang diri dia. Kata dia, Ana ini berangkat bersama supir. Kalau pagi hari Ana siap-siap untuk berangkat ke penjara Ana. Di mana? Di klinik dia bilang penjara. Ketika Ana pakai semaa itu, seakan-akan Ana menalikan tali dan rantai di leher anak, kata dia. Kemudian dia mengatakan, tolonglah, kata dia, ambil semua yang aku miliki, katanya. Ambil gelar dokter dan doktorku ini, ambil semua pasienku, ambil semua klinikku. Aku ingin satu, kata dia. Ada yang memanggil aku mama, kata dia. Satu yang dia inginkan. Dia ingin ada yang memanggil dia mama. Gak ada yang meminang dia, karena takut. Di kampung aja kita tahu kalau ada perempuan yang berhasil, mesti nikahnya rata-rata tua. Karena apa? Karena orang laki takut. Waduh, aku kalau nikah sama dia diinjek-injek. Nikah sama dokter, dan subhanallah ada teman-teman yang mau nikah sama dokter. Dia ngomong, Ustaz, Ana kalau cari istri mau cari dokter. Ana ngomong gak enak dapet dokter itu. Kenapa? Dia gak perhatian sama ente, sama pasiennya terus dia perhatian. Pulang udah capek dia, pagi besok berangkat lagi. Dan dokter juga, mereka yang berpredikat, yang memiliki gelar tinggi, yang mungkin di pandangan masyarakat adalah orang yang berbahagia, belum tentu mereka berbahagia. Sebagian meminta supaya diambil gelar itu, dan dia ingin ada yang memanggil dia mama. Ada orang sebagian berpikiran bahwasanya kebahagiaan itu dengan anak. Betul? Saya kalau nikah punya anak kayaknya bahagia. Normal. Ada yang gak normal. Dia mengatakan, Ustaz, susah kayaknya punya anak, Ustaz. Saya ini punya misanan itu kawin katanya ribut terus anaknya dia. Tapi yang normal, orang itu berpikir bahwasanya ketika dia punya anak, punya istri, dia berbahagia. Sehingga dia kerja keras siang malam untuk punya anak. Untuk punya anak karena sudah punya istri. Kerja kerasnya ya untuk punya anak. Kemudian Allah memberikan anak, ya, anak lucu-lucu. Timbul kebahagiaan di dirinya, ketentraman, kedamaian di hatinya. Tapi tidak berapa lama tatkala anak itu sudah besar, banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Banyak anak yang menyebabkan orang tuanya tidak bisa tidur malam karena anaknya kemana, di penjara. Bapak, anak bapak sekarang di penjara. Yang dulu dielulukan, yang dulu dibayangkan bahwasanya itu sumber kebahagiaan, ternyata menjadi sumber malapetaka. Dan tidak sedikit ya. Ada bapak-bapak yang diuji sama anaknya? Ada. Ada sebagian mempunyai anak yang tidak perhatian sama orang tuanya. Orang tua berharap punya anak dapat doa. Jangan doa. Telepon aja nggak pernah.
Dan banyak anak ketika sudah besar dan dia sudah punya istri, assalamualaikum Pak, terima kasih banyak, jazakallah khair, syukron katsiran. Anak sudah punya istri dan anak-anak, anak harus bertanggung jawab Pak sama anak-anak. Jadi alafu anak nggak bisa ngirim bapak. Ada nggak anak yang seperti itu? Kenapa? Gimana anak punya istri Ustaz? Saya ini nanti diminta tanggung jawab sama Allah dengan anak dan istri saya. Loh iya, bapakmu itu, ibumu itu, dia yang sudah membesarkan kamu, mendidik dirimu, dia yang lebih berhak kita berbakti kepadanya. Tapi ternyata banyak anak yang seperti itu. Dan Anda suatu saat akan Allah balas. Kalau Anda tidak berbuat baik kepada orang tua, Allah akan membalas Anda memiliki anak-anak yang tidak berbakti kepada Anda. Walaupun sekarang Anda sudah tobat. Ada seorang yang telepon sama saya. Dia ngomong, Ustaz, saya ini sudah ngaji, tapi saya punya masalah. Kenapa? Anak-anak saya durhaka semuanya. Tapi saya tahu saya dulu durhaka sama orang tua saya. Ya sudah, saya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, "Ma min dhanbin ajdar ayu ajirallahu lahu bil uquba fid dunya min al-baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang ancamannya, balasannya itu Allah segerakan di dunia ini lebih dari al-baghi, perbuatan zalim, dan memutus silaturahmi. Adakah pemutus silaturahmi yang lebih besar dari anak pada orang tuanya? Maka banyak orang yang berpikiran anak sebagai sumber kebahagiaan, ternyata tidak. Dan kita melihat banyak orang susah karena anak-anaknya. Kalau itu kita lihat tentang materi kebahagiaan sendiri. Kita sekarang memandang kepada negara-negara yang kaya mungkin, negara-negara yang sukses, negara-negara yang hidupnya sejahtera, tidak seperti Indonesia. Apakah mereka berbahagia? Ada sebuah negara yang dijadikan negara ideal tahun 80-an. Suatu negara yang dijadikan negara paling ideal sebagai percontohan, negara yang paling sejahtera, yang paling makmur adalah negara Swedia.